Meski hanya berupa teaser, namun secara keseluruhan cukup memperkenalkan superhero wanita asli Indonesia yang diperankan oleh Pevita Pierce. Beberapa nama seperti Surya Saputra, Christine Hakim, dan Jeffrey Nicole turut menghiasi cuplikan singkat ini. Ada satu hal menarik di sini, jika kita mengamatinya secara keseluruhan, yaitu tak ada banyak visual effect yang umumnya menjadi ciri khas dari sebuah film superhero. Sebaliknya, teaser ini menampilkan Sri Asih melawan musuh-musuhnya dengan pukulan dan tenangan lebih seperti kita melihat film action. Apakah Upi Apianto selaku sutradara sudah banyak belajar dari film-film superhero lokal yang banyak menghadirkan visual effect namun malah merusak filmnya? Karena nongkrong melalui konten ini yang paling utama kita akan mencoba mencari tahu Pevita Pierce akan berperan sebagai Sri Asih yang mana sih? Apakah akan menjadi Nani Wijaya? Seperti film pertamanya tahun 1954, atau Ganis dari karakter Rengganis dalam komik Jagat Revolusi, ataukah Alana dari komik Sri Asih Celestial Goddess? Oke, sebelum kita lanjut ke breakdown, ada baiknya kita cari tahu dulu tentang Sri Asih. Sri Asih merupakan karakter komik yang diciptakan oleh komikus R.A. Kosasih yang pertama kali terbit pada tahun 1954. Diterbitkan oleh penerbit Melodi Bandung. Dalam komiknya, ia bernama Nani Wijaya dan bekerja sebagai penyelidik independen tak hanya di Indonesia, ia juga ke berbagai tempat seperti Singapura dan Makau untuk menumpas penjahat dan para mafia yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Sementara untuk karakter Rengganis atau Ganis yang merupakan karakter dari komik Jagat Revolusi, yaitu sebuah proyek dari Bumi Langit yang menggabungkan beberapa komikus Indonesia untuk membuat ulang komik Sri Asih karya R.A. Kosasih, namun dengan naskah yang sama tapi dengan settingan yang lebih modern atau di era kita sekarang ini. Ganis adalah seorang aktivis sosial dan lingkungan hidup yang rela diupah ala kadarnya demi menjaga kelestarian lingkungan agar tak dirusak oleh oknum-oknum tertentu. Ia merupakan penerus Sri Asih setelah Nani Wijaya. Karakter berikutnya yaitu Alana adalah karakter yang juga diciptakan oleh para kreator Bumi Langit dengan inspirasi dari pencipta awalnya yaitu R.A. Kosasih. Sri Asih Celestial Goddess hadir dalam rilisan webtoon yang menceritakan karakter Alana, seorang siswi SMA yang dapat melihat roh halus di sekitarnya dan mendapatkan kekuatan Sri Asih saat teman-temannya kerasukan energi jahat di sebuah gua. Mulai saat itu ia memiliki tugas menghalau para siluman, roh dan energi jahat. Alana lebih banyak bertarung dengan hantu dan para siluman dalam series webtoon ini. Dari ketiga karakter ini, kita sudah bisa menyimpulkan karakter mana yang paling match dan nyambung dengan Sri Asih yang diperankan oleh Pevita Pierce. Di teaser terlihat jika Sri Asih melawan komplotan penjahat yang bukan kaleng-kaleng dan mereka dari bangsa manusia, bukan siluman atau roh jahat seperti yang dihadapi Alana. Jadi karakter Ganislah yang paling mewakili teasernya. Karakter Ganis digambarkan sebagai wanita dewasa. Dalam komiknya, ia membantu penduduk di Kuala Kapuas untuk membebaskan lahan mereka yang coba direbut oleh perusahaan Gas & Co. Mengapa Sri Asih tidak mengambil karakter versi Alana saja padahal kisahnya cukup bagus? Seperti yang kita tahu, Sri Asih terhubung dengan film Gundala, di mana penjahat yang dihadapi Gundala adalah pengkor dan komplotannya yang sangat keji dan sudah menyusup ke dalam lembaga pemerintahan. Sementara Sri Asih versi Alana adalah remaja SMA yang lawannya adalah siluman. Mengingat ada slot superhero versi remaja yaitu Virgo and the Sparkling yang akan mendapuk Adisti Jara sebagai pemerannya. So, selain punya karakter superhero cewek, Bumi Langit Cinematic Universe juga punya superhero khusus remaja. Setelah pengenalan kita dengan karakter-karakter cewek yang mendapat titisan Sri Asih dan menyimpulkan jika Pevita Pierce akan berperan sebagai Ganis, sekarang saatnya breakdown. Sejak permulaan zaman, ada kaum-kaum yang lebih adikdaya. Dalam openingnya, seorang wanita tua yang diperankan oleh Christine Hakim mengatakan jika dari dulu terdapat kaum-kaum yang lebih adidaya dan kaum-kaum ini terbagi menjadi dua, yaitu golongan yang baik dan yang menyengsarakan orang-orang. Prolog semacam ini umum digunakan khususnya untuk film superhero. Namun ada alasan mengapa hal ini lebih ditonjolkan ke Sri Asih.
Tak lain karena Sri Asih adalah adisatria yang akan memimpin kelompok superhero Bumi Langit Jilid 1 yang diantaranya terdiri dari Gundala, Virgo, Sibuta, Godam, dan lainnya. Sri Asih dipercaya mampu memimpin kelompok ini karena ia hampir memiliki banyak kekuatan yang dimiliki adisatria lainnya, yaitu terbang, memperbanyak diri, kebal senjata, kemampuan sukmanya yang mampu merasakan energi baik buruk di sekitarnya, dan yang tak kalah penting adalah selendang merahnya yang bisa menjerat musuh-musuh dan berkekuatan sangat besar. Persatuan Sri Asih dan adisatria lainnya ini disebabkan oleh iblis kuno bernama Ki Wilawuk yang kembali dibangunkan oleh Gazul dalam ending film Gundala. Selain itu, adegan Ganis yang sedang menari juga mungkin merupakan proses ritual untuk memantapkan sukmanya dengan kekuatan Dewi Sri. Dalam scene selanjutnya kita melihat seorang wanita hamil dan suaminya yang diperankan oleh Jordi Pranata tengah berada di kaki bukit. Kemungkinan besar mereka adalah ayah dan ibu Sri Asih. Dan bisa jadi disinilah Ganis mendapatkan kekuatan Dewi Sri sejak ia berada dalam kandungan. Jika kita menghubungkannya ke fabel, dongeng, atau cerita rakyat Nusantara, biasanya wanita hamil itu rentan mendapatkan kutukan atau sebaliknya sebuah berkah apabila ibu hamil tersebut berbuat kebaikan, misalnya menolong seekor binatang. Pertanyaan kita ketika melihat Ganis kecil berpelukan dengan anak laki-laki yang sepertinya ada di sebuah panti asuhan adalah apakah Ganis juga anak yatim piatu? Untuk menjawab itu kita bisa melihat kisah dalam komiknya. Ketika Ganis masih kecil, ibunya mengalami kecelakaan karena berusaha menghindari Ganis yang mencoba menangkap kucingnya. Ibunya meninggal, namun ibunya sadar jika Dewi Asih melindungi Ganis sejak ia kecil. Dan saat itu Ganis bertekad untuk menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongannya. Tapi bisa saja kisah antara komik dan filmnya akan berbeda. Teori yang mendekati adalah ayah dan ibu Ganis dibunuh oleh orang yang mengetahui jika janin dalam kandungan ibunya akan melahirkan anak yang sangat sakti dan merupakan ancaman untuk seseorang atau kelompok tertentu. Namun mereka tak mengetahui jika Ganis ternyata masih hidup dan ia diasuh oleh pasangan suami istri yang berpengaruh. Surya Saputra adalah aktor yang ikut berperan dalam film ini. Kira-kira akan jadi apa ia dalam Sri Asih? Orang baikkah atau orang jahat? Surya Saputra muncul dua kali. Yang pertama ia sedang menembak dengan wajah yang sangat marah, dan yang kedua ia memimpin orang-orang untuk bersulang dalam sebuah pesta topeng. Sri Asih dan karakter yang diperankan Jeffrey Nicole juga muncul di sini. Apakah Surya Saputra akan berperan sebagai ayah angkat Ganis? Dalam komiknya, ayah Ganis adalah seorang pengusaha besar. Namun ketika Ganis membantu para penduduk membebaskan lahan milik mereka, ia mengalami dilema karena ternyata ayah Ganis adalah pemegang tender dalam perusahaan Gas & Co yang mencoba merebut lahan milik para penduduk. Apakah dilema seperti ini juga akan dihadirkan dalam filmnya? Selanjutnya adalah adegan penyanderaan yang sepertinya terjadi di malam pesta topeng. Siapa yang disandera? Jika kita teliti, rambut orang yang disandera berwarna keabu-abuan. Warna rambut ini mirip dengan karakter yang diperankan oleh Surya Saputra. Sementara ada dua orang yang mengenakan tuxedo abu-abu dalam pesta topeng, dan seorang pria berdiri jauh di depan sandera juga mengenakan tuxedo abu-abu. Dan tangan seorang berjas hitam membuka penutup kepala sandera. Ada beberapa orang di pesta topeng mengenakan tuxedo hitam, dan salah satunya Jeffrey Nicole. Bagaimana jika skenarionya Surya Saputra diculik oleh pesaing bisnis, mafia, atau apapun, namun keadaan berbalik dan ia mampu menghabisi kelompok yang menyanderanya dengan bantuan anak buahnya? Apa hubungannya ini semua dengan saya? Dalam versi komiknya, Ganis mampu mengatasi perusahaan jahat yang berusaha merebut lahan milik warga. Namun di teasernya ia mengatakan, apa hubungan semua ini dengan saya? Sepertinya masalah-masalah dan kelompok yang akan ia hadapi akan lebih besar dari hanya sekedar perampok tanah. Ini terlihat dari orang-orang yang mencoba menyelamatkan diri di sebuah kapal dan pelabuhan. Apakah ini adalah sindikat perdagangan manusia?
Satu hal yang pasti terlihat dari teasernya jika Ganis sudah memiliki kekuatan sejak ia kecil. Namun sepertinya kekuatan tersebut belum sepenuhnya terasa. Baik dalam versi komik maupun teasernya ini, Ganis masih mengenakan pakaian biasa. Barulah ketika ending diperlihatkan Ganis mengenakan kostum Sri Asih. Karena untuk merubah tampilannya dari manusia biasa menjadi Sri Asih, ia harus memanggil nama Sri Asih dan memakai sebuah bros. Jika dalam versi komik Sri Asih Celestial Goddess, yang artinya dalam filmnya nanti, mungkin kita akan diperlihatkan bagaimana caranya Ganis memantapkan ilmu Sri Asih yang ia miliki layaknya Peter Parker yang berulang kali latihan untuk mengeluarkan jari. Kedatanganmu sudah ditunggu, Sri Asih. Siapa sosok berjubah hitam bertopeng yang mengenakan kalung dalam teasernya ini? Apakah itu adalah villain yang akan dihadapi Sri Asih? Jika kita melihat dalam komiknya ada karakter menyeramkan yang mirip dengan karakter ini. Ganis menyebutnya Banua. Banua adalah peri penjaga hutan yang tak segan-segan membunuh siapapun yang ia sangka telah merusak lingkungan. Bahkan Ganis nyaris mati di tangan Banua yang sangat kuat, namun akhirnya Banua tunduk pada Dewi Sri dan membantu Ganis menghancurkan bendungan milik perusahaan Gas & Co. Anak nongkrong, bagaimana dengan pendapatmu? Apakah kamu punya clue dan teori lainnya? Gas di kolom komentar ya anak nongkrong.